Selamat malam semuanya, kembali lagi Aksara 1 di episode yang ke-32. Saya Mangku Sanjaya. Saya Peka sudah hadir kembali. Yap, dan saat ini kita berada di Uku Kelau. Ya, Wah, Uku Kelau di hari ini. Mungkin saya menyapa teman-teman semua yang lagi baru balik dari aktivitas. Selamat malam buat semuanya yang masih setia mendengarkan podcast Aksara 1. Kita selalu, mungkin bahasanya kita ngomongin karakter orang, tapi kita bukan penggosip. Karena kita tidak tahu orangnya gitu. Jadi kita cuma hanya menggosipkan karakternya gitu. Jadi istilahnya mudah-mudahan nanti hiburan kami yang sifatnya masuk ke ranah psikologis lah istilahnya, ke karakter masing-masing, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Nah, kita masuk ke Kelau, Kak Suta. Kelau masuk dalam karakter setiap manusia yang lahir pada naungan Kelau ini, yang tadi Kak Suta sempat diskusikan dalam buku Warga adalah boros. Keborosannya itu ada memang yang paling terlihat di buku Kelau. Ya, secara umum orang-orang yang terlahir pada Uku Kelau ini adalah tergolong orang yang kalau dalam bahasanya tidak mampu mengendalikan penuriannya, artinya tidak bisa menjaga harta bendanya. Jadi tergolong boros. Namun walaupun mereka orang-orang yang tergolong orang boros ya, artinya tidak bisa mengendalikan secara ketat perekonomian mereka, tetapi bukan berarti mereka orang yang susah secara ekonomi ya. Mereka memiliki rezeki yang cukup baik dalam siklus perjalanan kehidupan mereka. Cukup baik berarti masih di atas rata-rata, sesuai levelnya. Ya, sesuai levelnya. Misalnya, kalau misalnya ya dalam beberapa sumber disebutkan ada istilahnya Sri Sedana namanya, wariganya itu ada ritmenya, ada istilahnya step-step keberadaan dia di dalam kehidupan. Ya misalnya itu ditentukan oleh harinya nanti. Hari lahirnya. Jadi di bawah naungan minggu di satu minggu Kelau ini ya Kak. Dari Sri Sambut Sri Sedana ini akan membuat prediksi ya. Jadi mohon maaf ini bukan ramalan lagi. Ada prediksi yang dibuat di sana. Pada umur 0 sampai jadi stepnya begini, ada 0 sampai 6 tahun, ada 7 sampai 12 tahun, ada 13 sampai 18 tahun, ada 19 sampai 24, ada 25 sampai 30, ada 31 sampai 36, ada 37 sampai 54 itu. Jadi nantinya kalau orang-orang yang terlahir pada Uku Kelau ini tidak memiliki fluktuasi yang tinggi. Artinya ketika mengalami penderitaan atau kesakitan, dia tidak terlalu sampai 0 ya. Kalau orang dia sampai 0, karena walaupun jatah hidupnya nanti akan panjang, belum tentu. Artinya saya tidak bisa mengatakan ini prediksi ya. Ya ini prediksi. Tapi kalau seumpama saya kait-kaitkan, saya suka sekali sih Kak mengkait-kaitkan psikologis orang, karena memang ada korelasinya kalau menurut saya dari bacaan dari tulisan yang saya baca ini di Uku Kelau kan, sifat-sifat karakter orang Kelau udah pasti dia itu masuk dalam kategori orang yang jujur. Suka berterus terang, berarti kan kategorinya dia orang baik. Orang tua ataupun ajaran agama manapun selalu pasti akan mengatakan jadilah orang baik, jujur, akan mendapatkan pahala yang bagus. Jadi korelasinya bagus. Ada nilai plus kalau mengenai kejujuran terhadap orang-orang yang terlahir pada Uku Kelau. Mereka memiliki nilai kejujuran yang luar biasa dan sangat berderma lagi, kuat di dalam memegang apa yang menurut mereka benar ya. Jadi kebenaran itu kebenaran secara umum bukan kebenaran secara dia sendiri. Secaranya sendiri. Jadi dia sangat kuat itu, apa yang pernah dia pelajari, mungkin belajar dari orang tua, mungkin belajar dari sekolah. Dan lain sebagainya.
Jadi menurut dia itulah sebuah kebenaran. Ya. Jadi kalau saya tarik ya mungkin saja karena dia orang baik, dari taraf ekonominya juga ya, baik, masuk dalam di atas rata-rata. Jadi orang-orang yang terlahir pada Uku Klau ini memegang teguh kebenaran itu sendiri, dan walaupun dalam kesulitan luar biasa, mereka merasa bahwa ya saya pas kalau saya misalnya kayak pandemi saat ini ya. Bukan berarti sebuah halangan bagi mereka untuk tidak membagikan sesuatu kepada orang lain ya. Karena berderma ini tidak harus berupa materi, tidak harus berupa nilai Tidak apa berupa namanya ya barang dan lain sebagainya, tapi berderma dengan apa namanya bahasa yang baik, ya berderma dengan memberikan apa namanya pengetahuan baik kepada orang lain juga sebuah derma. Jadi orang-orang yang terlahir pada Uku Klau dia akan sangat-sangat senang melakukan ini. Antisipasinya yang menjadi ini yang saya baca di sini masih sama sih dengan yang Uku kemarin. Ya. Jadi Uku apa ya di Ugu. Jadi kan binatang yang berbisa. Dan Uku bala juga hati-hati diracun. Nah, untuk di Klau ini ada antisipasinya juga sama. Bahaya, hati-hati diracun. Artinya bukan berarti diracun ya. Artinya kenapa kita bilang kan zaman sekarang mungkin petani dan sebagainya berurusan dengan yang berbau racun ya. Artinya ada pestisida dan lain sebagainya. Jadi konotasinya bisa seperti itu. Bisa saja bukan karena diracun, tetapi keracunan. Ya. I see. Ya, jadi bukan diracun orang atau sengaja diracun orang. Bisa saja pada orang bisa kena belanja aja. Seperti sekarang di sekolah banyak murid yang bisa keracunan. Jadi risikonya lebih lebih riskan, lebih rentan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kan banyak juga orang kerja di pabrik, mungkin pabrik tekstil pun juga ada racun kayak warna kain. Terus ada aroma juga, aroma yang mungkin bisa mengakibatkan masuk dalam kategori racun. Ya, masuk akal sih. Keracunan ya. Jadi apalagi zaman sekarang petani modern yang sudah pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang tentunya mengandung kategori racun. Ya, masuk dalam kategori racun. Artinya tapi berguna yo. Makanya kita bilang dalam hal ini artinya mungkin bisa dijadikan satu acuan atau pedoman ketika dekat dengan benda-benda atau zat-zat seperti itu, tentunya harus ekstra hati-hati. Ya, jadi supaya tidak menimbulkan, karena kita mudah saja bisa terinfeksi atau terimbas oleh hal-hal seperti itu. Tapi mungkin ini juga Kak, sebenarnya hati-hati juga, siapa tahu jadi korban keong racun. kayak lagu ya si keong racun. Dan orang-orang yang lahir pada Uku Klau menurut prediksi Sri Sedana itu akan berumur panjang. Karena ya mungkin dari Neptu yang ada, prediksi Neptu yang ada, entah nanti menjadi 48, entah menjadi 54, entah menjadi 72 atau 66 tahun, atau mungkin terkadang bisa sampai 100. Ya, terbukti zaman sekarang walaupun zaman sudah globalisasi, apa yang dikonsumsi manusia sudah mungkin tergolong kurang organik. Ya, kurang organik, kurang natural. Ya, jadi ada masih beberapa orang yang umurnya sampai lewat dari 100 tahun. Tapi masalahnya untuk orang-orang yang masih berumur panjang saat ini, Kak Suta, saya susah mencari tanggal kelahirannya. Mayoritas mereka itu bilang lupa.
Ya, Karena tapi pada zamannya susah ya. Nanti pada mungkin ada season-season tertentu nanti ya, kemana arahnya ketika kita tidak tahu sama sekali, buta ya dengan hari kelahiran orang. Kita tidak tahu harinya, kita tidak tahu tahunnya, kita tidak tahu apa-apa kapan dia lahir. Nah, ada pedoman-pedoman yang bisa kita pakai nanti untuk mendekat ya kapan dia dilahirkan. paling tidak mendekatilah ini. Ya, kapan dia dilahirkan. Kalau di Bali kita bisa lihat dari itu tadi. Kemudian di tahun bersangkutan, nanti kita mencari. Kemudian juga kalau di Bali ada istilah yang kita pakai juga rasis ya, rasis. Ras. Kalau Bali bilang soroh. Soroh ya, ras. Rasis. Rasis. Jadi biasanya orang-orang yang menggolong-golongkan diri, oh dia lahirnya ini, berarti dia rasnya ini. Ya. Kemana mereka, oh dari golongan mana mereka, ya kita akan prediksi dengan mudah. Artinya kalau memang pas, ya bukan berarti kita seorang peramal atau bisa masuk ke dalam badan seseorang terus bertanya, tidak bisa ya. Tapi itu adalah logik, artinya logik kita gali beberapa hal dari, tentunya harus ketemu dengan orangnya. Ya deh Kak Suta. Jadi untuk yang saat ini di episode ke-32 kita sudah mau menuju ke Watu Gunung. Watu Gunung adalah yang paling menjadi garis finish untuk ke-30 uku. Ya. Nah, saat ini di uku Dukut, Dukut. Saat ini uku Kelau sudah kita bicarakan, kita obrolkan, dan saatnya untuk di malam hari ini kita pamit dulu. Jadi kita lanjut untuk episode yang selanjutnya.